Ya saudara, kalau melihat kebiasaan warga Indonesia, konsumsi daging ayamnya cukup tinggi mengingat variasi makanan berbahan baku daging ayam cenderung digemari banyak orang. Sayangnya, tingginya angka kebutuhan ini justru memunculkan celah-celah penyimpangan, salah satunya penjualan daging ayam bangkai atau ayam tiren. Apa saja bentuk kecurangan yang dilakukan? Saksikan selengkapnya di Awas Ayam Tiren Beredar. Udah nggak asing kan dengan kuliner yang bahan-bahannya cenderung nyerempet bahaya. Kasus demi kasus bergulir dan pastinya lumayan bikin cemas penikmat kuliner. Meski lagi-lagi ini dilakukan hanya oleh segelintir pedagang licin yang mau profitnya doang tapi seolah tidak paham risiko bagi konsumen. Ayam tiren atau ayam mati kemarin jadi fokus kali ini. Jalan paling gampang alias shortcut buat cari info soal ayam mati kemarin, kami coba main-main ke kandang ayam. Coba kulik-kulik info dari seseorang di sana. Sekarang ini banyak yang ini nggak sih? Banyak kena penyakitnya. Iya, sekarang banyak. Jadiin mati. Iya. Mati berapa mas sekarang? Yang kemarin itu setiap hari loh mas itu. Itu minim 50. Itu kan ada datanya yang paling kemarin. Buat permukaan nih, gosip-gosip seputar ayam. Ada yang nyamperin ke kandang ayam. Nggak ngerti juga nih siapa, tapi kesempatan buat nguping dikit nih. Oh, model ayam. Yang dulur. Ada ya mas, ya mas. Sudah nggak ada yang mati mas. Besok. Umur berapa berarti mas? Itu yang kecilan mas. Umur 20. Kemarin sore saya udah 8 on ya. Yang masuk samar-samar ke pendengaran tuh ayam mati guys yang dicari. Ngomongnya sih buat pakan ikan di kolamnya. Meragukan sih ini alasannya. Mesti percaya atau enggak ya? Biar nggak penasaran doang dan hilang kans buat tahu peruntukan si ayam tiren, udah langsung geser ke rumahnya. Sebelumnya penjaga kandang sempat kita tanyain alamat si pembeli ayam tiren. Pembelinya ternyata warga lokal setempat. Kami pun diajak masuk rumahnya. Wah, kecil. Iya. Bawa apa ini pak? Nih, ini untuk itu loh, nanti masak. Oh, udah masak ini ayam? Iya. Pesanan. Oh, pesanan? Iya. Ayam-ayam yang udah dibeli tadi dibersihkan bulunya. Kondisi ayamnya udah mulai ngebiru nih. Ya jelas aja lawong ini kan ngambilnya di kandang ayam sebelumnya dengan kondisi udah mati duluan. Biar bersih, ayam ini dicuci kembali sambil ngilangin sisa bulu yang masih nempel. Jeroan ayam juga ikut dibersihkan. Selanjutnya persiapan masak ayam. Nah, itu apaan ya? Ini tawas. Tawas yang buat ini buat semur itu ya? Iya. Bahkan kita tuh nggak kepikiran si bapak ini bakal ngasih treatment ayam-ayam tiren dengan sesuatu yang di luar nalar dan dilakukan tanpa canggung. Nah kalau ini bapak? Ini Repano. Iya, ini kan bikin luka kaki. Ini rencana mau diapain? Ini ditaruh sini biar mempercepat masaknya. Oh gitu? Iya. Biasanya 1 jam, itu setengah jam sudah matang. Iya. Seberapa itu biasanya pak takarannya? 3. Iya. Ampun deh pak, nggak paham harus komentar apa. Beberapa bahan yang nggak logis buat dioplos ke ayam-ayam itu nyemplung jadi satu. Buat ngilangin bau sih katanya. Untuk menyamarkan dan meningkatkan daya tarik, tongkat estafet pengolahan ayam tiren berpindah ke sang istri. Penambahan bumbu dapur pun tak bisa lepas dari rangkaian pengolahan ayam tiren ini. Tujuannya, apalagi kalau bukan meningkatkan cita rasa dari ayam yang udah jadi bangke ini. Karena bumbu ini aromanya udah beda nanti. Bedanya gimana tuh bu? Ya ini karena aroma bumbunya ini yang terasa nanti. Jadi bau-bau busuknya itu udah agak berkurang, udah hilang.
Ayam diungkap selama minimal setengah jam biar bumbu meresap dan pastinya akan mengaburkan rasa dan aroma ayam bangkai. Dijual berapa Bu setiap potongnya? Setiap potongnya ini 5.000. 5.000. Kalau beli tadi yang mati itu satu ekornya berapa? 7.000. 7.000. Berarti untungnya lumayan Bu ya? Iya. Belum kelar sampai di sini, ada polisan jitu lain sebelum dilempar ke konsumen. Apalagi kalau bukan digoreng. Emang ini harus digoreng Bu? Ya harus digoreng Mas. Kalau nggak digoreng kan kurang tertarik warnanya. Nanti orang-orang juga nggak begitu berminat. Jadi memang Ibu jualnya selalu yang sudah digoreng, bukan? Iya. Ayam ukuran setengah matang kayak gini? Enggak, yang itu juga nggak mau Mas kalau nggak digoreng. Ini enaknya udah digoreng, nggak kering gitu. Goreng-menggoreng beres, ayam pun matang sempurna. Dan pastinya nyaru, alias nggak gampang dikenalin kalau ayam ini hasil olahan ayam tiren. Proses jual, sang anaklah yang ditugaskan. Tapi cerdiknya, mereka nggak jualan sendiri. Formatnya nitip ke beberapa warung yang udah jadi langganan. Kalau melihat konsumsi daging ayam di masyarakat sampai saat ini emang cukup besar. Nilai kandungan protein yang tinggi pada ayam dan harga yang masih cukup terjangkau menjadikan olahan daging ayam masih jadi favorit warga. Tingginya kebutuhan akan daging ayam potong ini jadi celah bagi sebagian kalangan. Salah seorang pengusaha ayam potong kami approach. Obrolan santai ditebar berharap ada informasi berharga. Setiap hari pasti datang itu Om, ayam itu? Iya. Setiap hari? Kalau enggak ya enggak. Enggak borong. Berarti harian ya tetap ya? Iya, harian. Kandang itu ya masih, yang mati itu per harinya itu masih ada. Asik ngobrol ngalor ngidul, ternyata pesanan ayam potong miliknya datang. Lewat serangkaian lobi-lobi, akhirnya kami diizinkan datang kembali. Bukan siang ataupun sore, melainkan malam jelang subuh. Dan janji itu pun kami tepati. Ada yang menarik saat kami datang kembali. Beberapa ayam terlihat mati dan tergeletak di halaman rumahnya. Tapi hal yang mencurigakan terjadi di pagi ini. Ya ini udah kemarin mati Pak. Baru kemarin mati? Iya. Dan ini rencananya mau diapain ya Mas? Ya nanti itu campurin sama yang sini. Oh yang digorok tadi ya? Iya. Tapi masih nggak dibuang ya berarti ayam-ayam yang mati ini ya? Ya sayang lah kalau dibuang, kita nantinya rugi. Anehnya, ayam tiren ini tetap disembelih, walau sudah bisa dipastikan tidak ada lagi darah yang mengucur. Kalau ini diapain Mas? Ya biar kelihatan kita potong, ada potongannya. Tetap dipotong, kan jadinya nggak kelihatan kalau di pasar. Sebelum ke proses lanjutan, ayam-ayam ini dirontokkan dulu bulunya, baik ayam sehat maupun yang mati kemarin. Setelah itu, treatment khusus disiapkan untuk ayam tiren. Kalau ini larutan apa ya? Larutan itu yang buat awet itu. Apa itu? Ya semacam bahan pengawet itu, formalin apa-apa. Ini buat apa ini? Ya biar buat ngawetin yang tadi. Oh yang ini ayam-ayam tadi? Pakai itu ya? Iya. Oh mesti direndam berarti? Iya. Berapa lama kira-kira? Ya 10 menit apa berapa gitu. Nah ini setelah kira-kira 10 menitan kita angkat Mas. Tapi memang nggak bisa lama-lama ya? Ya cuma kira-kira aja Mas. Kira-kira udah cukup kita angkat.
kita buka. Bukan main, ayam tiren ini tetap saja dipaksakan masuk ke pasaran. Simpel dan gak makan waktu lama, ayam-ayam tak layak konsumsi kini sudah berbaur dengan ayam sehat lainnya. Waduh, bakal banyak yang gak nyadar dan ketipu kalau kayak gini. Terus bahaya gak ya kalau ini dikonsumsi? Ketika ayam sudah menjadi bangkai itu proteinnya akan terdekomposisi, kemudian akan menghasilkan senyawa amonia yang itu menghasilkan bau begitu. Formalin itu nama kimianya kan formaldehid ya, dan senyawa ini biasanya digunakan untuk pengawetan mayat begitu ya. Kemudian dia juga digunakan untuk membunuh kuman. Terus di industri kayu juga digunakan. Nah, sebenarnya peruntukannya bukan untuk pangan. Kita terpapar dengan dosis tertentu dan dalam jangka waktu panjang. Yang paling dekat itu mungkin kita akan mengalami iritasi. Nah, jangka panjang bisa jadi kita bisa terkena kanker. Gitu. Tapi catat ya, kalau itu cuma segelintir oknum pedagang nakal aja yang main pakai cara offside kayak gitu. Aslinya mah, bejibun banyaknya pedagang ayam potong yang tetap ngutamain kualitas ayam potongnya. Seperti salah satunya rumah potong ayam milik Mas Hermawan. Usaha yang sudah turun-menurun sejak 16 tahun lalu, pelanggannya terus bertambah dari waktu ke waktu. Dalam sehari, rumah potong ayam ini bisa memotong ayam segar hingga 300 ekor lebih, yang nantinya akan disuplai ke beberapa pedagang ayam potong dan rumah makan yang sudah menjadi langganan tetap. Kalau kita, semisal nanti ada ayam yang di tampungan kita mati, kita buang mas. Kalau ayam yang mati itu kan kemungkinan juga ayam berpenyakit ya mas ya. Nggak mungkin ayam sehat tiba-tiba mati kan mas. Kita kan semuanya fresh mas. Dari awal ayam hidup kita potong, langsung kita kirim ke rumah makan. Jadi nggak ada kita tidak menggunakan pengawet, apalagi formalin itu sama sekali tidak mas. Formalin itu kan seperti itu kan bahan pengawet ya mas ya. Tidak baik untuk kesehatan. Kalau misal saya pakai itu kan otomatis saya juga meracuni orang yang kita kirim itu tadi, Mas.